Antara karakter kebenaran yang harus difikirkan betul secara matang oleh setiap muslim adalah orang yang berkarakter kebenaran itu tahu betul bahwasanya waktu itu terus berjalan dan dia memaksimalkan setiap waktu yang dia miliki karena manusia itu hanyalah lembaran-lembaran waktu yang terkumpul sampai pada ajal yang telah ditentukan. Orang-orang materialisme sering mengatakan time is money. Uang itu, waktu adalah uang. Tapi bagi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya waktu itu bukan uang, tetapi waktu adalah pedang. Yang apabila kita menggunakannya di dalam kebaikan, maka akan banyak hal-hal manis yang kita petik pada kehidupan kita di masa hari ini dan di masa mendatang. Dan ketika kita tidak menggunakan di dalam kebaikan, maka yang kita dapatkan adalah sesuatu yang pahit dan masam pada kehidupan kita di masa mendatang. Dan itu adalah waktu. Jadi kemudian orang yang berkarakter hebat itu serakah kepada waktu dan pelit kepada waktu. Dia memiliki dua karakter dasar ini di dalam setiap waktu yang dia miliki. Sehingga ketika dia serakah, dia senantiasa tidak pernah cukup dengan waktu yang dia miliki, tetapi dia juga pelit terhadap waktunya. Bahwasanya waktu itu betul-betul dia berikan pada sesuatu yang jelas. Ada sebuah manifestasi kebaikan yang dia dapatkan, ada sebuah kemuliaan yang dia peroleh ketika dia memberikan waktu itu kepada satu kegiatan. Jadi kemudian akhirnya itulah yang akan membentuk bagaimana seseorang itu memiliki karakter di dalam kebenaran ketika dia paham bagaimana dia memiliki serakah di dalam waktu dan pelit terhadap waktu. Mari kita jumpai teladan-teladan terhebat di dalam kehidupan agama kita. Bagaimana para ulama terdahulu itu mereka sangat serakah terhadap waktu dan pelit terhadap waktu. Di satu sisi mereka serakah karena mereka merasa waktu mereka sangat sedikit untuk memiliki investasi kebaikan akhirat mereka. Makanya mereka terus beramal dan tidak pernah melewatkan waktu kecuali beramal. Kemudian mereka pelit, artinya mereka betul-betul tidak pernah memberikan waktu kecuali pada porsi yang memang itu akan memberikan kualitas kebaikan dalam kehidupan mereka. Makanya kemudian tidak jarang kita mendapati kalau dulu para sahabat Nabi, kalau para ulama, kalau orang-orang terdahulu, kalau mereka diajak pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya, mereka berkata, "Auqif syamsya." Kamu tahan matahari. Kenapa mereka mengatakan itu kepada orang yang mengajak mereka pada sesuatu yang tidak bermanfaat? Mereka berkata, "Kalau kamu bisa menghentikan laju matahari, barulah saya akan melakukan apa yang kamu inginkan. Tapi kalau kamu tidak bisa menghentikan laju matahari, ya tolong jangan diajak saya pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya pada urusan kebaikan dunia dan akhiratnya." Dan itu salah satu di antara cermin dan barometer bagaimana orang yang berkarakter kebenaran itu mereka memiliki manajemen waktu yang terbaik. Makanya kemudian tidak mengherankan, kita juga harus paham loh, waktu ini bukan hanya sekedar perpindahan dari detik menuju kepada menit. Sesungguhnya waktu itu bukan hanya perpindahan dari menit menuju kepada jam. Tapi sesungguhnya waktu itu merupakan bagian dari satu barometer untuk mengukur diri kita di hadapan Allah. Itu salah satu barometernya itu dilihat dalam waktu. Jadi kalau kita ingin melihat apakah diri kita, barometer diri kita di hadapan Allah, positioning kita di hadapan Allah itu bukan hanya diperhatikan dari sholatnya, bukan hanya diperhatikan di dalam sedekahnya, tapi salah satu di antara barometer untuk mengukur positioning kita di hadapan Allah itu adalah bagaimana ketika kita melihat waktu. Karena kita teringat kepada apa yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri juga, bahwasanya innallaha idza lam yardha 'abdan ayushgilahu bima la yanfa. Karena kita mendapati sebuah perkataan dari Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu mengatakan, Allah itu kalau sudah nggak senang, Allah itu kalau sudah tidak suka sama orang, Allah itu kalau sudah tidak suka kepada seorang hamba, maka yang Allah lakukan kepada hamba itu, Allah akan sibukkan dia dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya dan tidak bermanfaat untuk dunianya. Dan itu kemudian yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka. Ya. Maka kemudian itulah indikator. Sebaliknya, dari perkataan yang disampaikan Hasan Al-Basri itu memiliki pemahaman terbalik. Pemahaman terbaliknya itu adalah
bahwasanya setiap manusia, ketika manusia itu dicintai dan diridhoi oleh Allah, salah satu barometer untuk melihat seseorang itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah ketika dia senantiasa menggunakan dalam setiap waktu yang dia miliki pada kehidupannya, digunakan setiap waktunya sebaik-baiknya untuk perkara-perkara yang bisa memberikan kualitas pada hidupnya dan kualitas pada misi besar hidupnya. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan misi besar hidupnya, yaitu mungkin ridhonya Allah, mendapatkan dakwah bisa diterima. Kalau tidak sesuai dengan misi dakwah hidupnya, maka dia tidak akan pernah memberikan waktu itu, karena dia pelit terhadap waktu. Jadi ternyata pelit terhadap waktu dan serakah kepada waktu itu tidak bisa dimiliki kecuali orang yang terpilih dan orang-orang yang mendapatkan rahmat. Ya Allah, beruntung betul orang yang memiliki sifat ini. Jadi ternyata hari ini orang yang diberikan rahmat oleh Allah itu bukan hanya mereka yang rajin sholat, bukan hanya mereka yang rajin ibadah, tapi orang yang betul-betul dirahmati oleh Allah itu Allah akan memberikan kepadanya waktu, yang mana akhirnya dengan waktu yang dia dapatkan menjadikan waktu itu betul-betul dia serakah dan dia pelit. Betul-betul dia memberikan waktu itu kepada sesuatu yang betul-betul dia pikirkan, supaya kemudian dia tidak terlindas dan terluka dengan waktu ketika waktu diserupakan dengan pedang. Makanya Masya Allah, sampai perkataan para ulama salaf itu apa kalau diajak pada sesuatu yang tidak bermanfaat? Auqifis syamsha. Sudah, hentikan dulu matahari. Hentikan dulu matahari. Kalau kemudian kamu bisa menghentikan matahari, maka sesungguhnya saya akan melakukan apa yang kalian inginkan. Tapi kalau kalian tidak bisa menghentikan matahari, ya tidak usah kemudian kita melakukan perkara yang tidak bermanfaat. Dan itu kemudian menjadi sebuah visi dalam kehidupan mereka. Ya. Makanya sampai kemudian kita jumpai ada satu ulama, saya lupa namanya. Saking cintanya kepada pengelolaan waktu, sampai beliau Masya Allah, beliau itu ketika pada pengelolaan waktu itu, sampai ketika ke kamar mandi, maka ketika ke kamar mandi, beliau serahkan kitab kepada anaknya. Anaknya suruh berdiri di depan pintu kamar mandi, dia masuk ke kamar mandi. Lalu anaknya suruh membaca apa yang beliau baca sebelum dia ke kamar mandi, supaya kemudian ketika di kamar mandi dia masih bisa mendapatkan apa yang bermanfaat ketika suara anaknya itu terdengar keras. Coba, pernah nggak kita mikir, anak pas membaca kisah semacam itu, ya Allah, tertampar kita ini. Lu sampai urusan ke kamar mandi, mereka tahu kalau di kamar mandi tidak boleh melakukan aktivitas yang macam-macam kecuali mengeluarkan kotoran, sudah. Mereka tahu tidak boleh bawa kitab, nggak usah bawa handphone, nggak usah apa-apa kalau kamar mandi itu. Mereka tahu itu. Mereka masuk kamar mandi, mereka panggil salah satu anaknya, kemudian suruh baca. Ini baca ya, ini sampai sini baca, yang keras. Sembari dia membuang kotoran dan membuang hajatnya, maka kemudian dia mendapatkan itu. Dia mendapatkan manfaat dari apa yang dibaca oleh anaknya. Karena mereka memanfaatkan waktu yang luar biasa pada kehidupan mereka. Makanya kemudian sampai akhirnya kita dapati bagaimana para ulama itu karya-karya yang mereka telurkan atau mereka hasilkan, sampai karya-karya yang dihasilkan oleh para ulama itu jumlah halaman yang mereka tulis dengan ilmu serta maklumat serta faedah jauh lebih banyak daripada jumlah hari di dalam ajal hidup mereka. Jadi banyak ulama yang mereka itu karangannya kalau dikumpulkan, dihitung halamannya itu lebih banyak daripada jumlah hari di dalam kehidupan mereka. Artinya setiap hari yang mereka lewati, setiap hari yang mereka habiskan, ada 2-3 halaman yang mereka tulis dan menjadi amal jariah bagi mereka setelah mereka itu meninggal dunia. Dan itu menunjukkan betapa luar biasanya mereka memanfaatkan waktu.